Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajanova Lucianto dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi hukum Hardy-Weinberg. Jadi hukum Hardy-Weinberg ini pertama kali ditemukan pada tahun 1908 yang ditemukan oleh dua orang. Yang pertama yaitu Weinberg. Nah, Weinberg ini merupakan seorang fisikawan yang berkebangsaan Jerman, dan Hardy ini merupakan seorang matematikawan yang berkebangsaan Inggris. Jadi hukum Hardy-Weinberg ini yaitu dia menyatakan bahwa alel dan frekuensi genotip dalam suatu populasi akan tetap konstan dari generasi ke generasi tanpa adanya pengaruh evolusioner yang lainnya. Nah, untuk syarat terjadinya hukum Hardy-Weinberg ini ada 5 syarat. Untuk yang pertama, tidak terjadi mutasi. Yang kedua, terjadi perkawinan acak. Yang ketiga, tidak terjadi migrasi yang di dalamnya yang itu emigrasi dan imigrasi. Yang nomor 4, populasinya harus besar. Nah, yang kelima, tidak ada seleksi alam. Jadi untuk rumus dari hukum Hardy-Weinberg ini, yaitu rumusnya P tambah 1 sama dengan 1, yaitu P kuadrat nambah 2PQ tambah Q kuadrat yang harusnya 1 atau sama dengan 1. Nah, untuk keterangannya ini di sini ada P, yaitu merupakan frekuensi golongan dominan, yaitu A besar, B besar, dan D besar. Nah, untuk Q itu dia merupakan frekuensi gen resesif yang di dalamnya A kecil, B kecil, dan D kecil. Untuk P kuadrat yaitu merupakan frekuensi alel homozigot yang dominan yang di dalamnya itu AA besar, BB besar, dan CC besar. Untuk 2PQ itu merupakan frekuensi alel heterozigot yang di dalamnya itu A kecil, A besar, dan B besar, dan B kecil. Untuk Q kuadrat itu merupakan frekuensi alel homozigot resesif yang di dalamnya itu AA kecil, BB kecil, dan CC kecil. Nah, untuk contoh soalnya di sini itu jika dalam suatu masyarakat yang jumlahnya 10.000 orang, nah sebanyak 1 atau 0,01% yaitu menderita albino atau AA kecil, yang maka pembawanya itu A besar, A kecil, dan yang normal AA besar adalah. Nah, di sini untuk cara pengertiannya itu kita cari dulu yang pembawanya. Nah, untuk pembawanya di sini 2PQ, itu albino tadi kan AA kecil yang berarti A kuadrat, yang berarti itu 1 banding 10.000 orang, yang sama dengan 0,001. Nah, untuk Q-nya itu kan ada 0,0001, itu dikuadratkan, diakarkan. Kalau misalnya dia diakarkan, dia itu mendapatkan hasil 0,01. Nah, jadi P-nya ini sama dengan 1 min Q. Nah, P sama dengan 1 min. Nah, untuk tadi Q-nya kan kita udah dapat 0,01, jadi kita taruh aja. Jadi 1 min 0,01 itu hasilnya 0,99. Nah, untuk pembawaannya di sini A besar, A kecil, yang berarti 2PQ. Nah, yang berarti kan PQ-nya kan tadi kan udah ada, yang berarti 2 dikali P. P-nya didapat jadi 2,99. Untuk Q-nya kita dapat 0,01, jadi tinggal dikalikan aja. D ini menghasilkan 0,0198. Karena ini yang ditanyakan persen, jadi tinggal kita kalikan dengan 100. Jadi 0,0198 dikalikan dengan 100, dia itu hasilnya 1,98%. Nah, untuk yang kedua di sini kan ada normal. Nah, normal D ini sama dengan P kuadrat. Nah, ini tinggal kita pangkatkan aja. Untuk tadi P-nya kita udah dapat 0,99. Nah, ini kita pangkatkan 2. Jadi 0,99801. Nah, karena ditanyakan persen, jadi kita kalikan dengan 100. Jadi hasilnya 98,01%.